500 triliun. Subhanallah. Bukan 50 juta. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun ternyata penggunaan sebagian dana tersebut tidaklah tepat sasaran. Menpan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas tampak kesal mengetahui hal ini. Ia menyebutkan anggaran penanganan kemiskinan mencapai 500 triliun, tetapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit. Rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan lantaran kementerian lembaga terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, kementerian lembaga terkait juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel daripada melakukan aksi nyata mengentaskan kemiskinan. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad ya Habiballah. Sallallahu ala Muhammad ya Nabi Allah. Sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Rabbi salimna bil Indonesia. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad ya Allah ya Fatah ya Salam ya Nur Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah. Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, hayya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah wa insyaallah nahnu jamin husnul khatimah. Ibda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu alaihi Muhammad. Pada kesempatan ini kita mengkaji sesuatu yang pada prinsipnya memang menjadi tradisi di negara manapun. Bukan negara Indonesia saja, negara manapun melakukan hal yang sama. Itulah pentingnya controlling, ya. Kontrol dari pihak dewan, rakyat tentunya khususnya harus ada agar tidak terjadi hal semacam ini terulang dan terulang kembali. Ya, kalau ditanya rakyat itu ya udah hukum rakyat, masa bodoh sebenarnya. Rakyat itu asal hidupnya tenang, damai, bisa cari makan, bisa bertahan hidup, udahlah. Dan dibiarkan berkompetisi secara sehat. Aman-aman saja. Kalau ada yang 1-2 terzolimi itu hal yang biasa. Tapi jangan sampai ada 1 juta orang terzolimi, itu yang luar biasa, bahaya tentunya. Membacakan 1-2 kata atau 1 kalimat dari kitab ini agar ada sinkronisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'natullahi 'alal kafirin. Fala'natullahi 'alal kafirin. Bil makna Allah tidak suka. Allah akan membuat orang-orang yang melakukan korupsi secara terselubung itu jalan hidupnya sempit. Ending dari perjalanan hidupnya hina. Allah paling benci orang-orang yang ingkar akan sebuah amanah. Apa maksudnya? Wa'alatullahi 'alal kafirin. Ingkar dalam hal mengentaskan kemiskinan. Ini amanah. Makanya seorang pemimpin diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Siapa yang kau pimpin? Bagaimana? Kelaparankah? Kemiskinankah? Kehidupannya bagaimana selama kau memimpin? Jadi tidak gampang jadi pemimpin. Kayaknya orang Islam yang betul-betul Islami itu rata-rata mikir 2 kali kalau diberikan jabatan. Dari zaman Rasulullah seperti itu para sahabat. Menolak rata-rata. Jadi orang yang ingkar, orang yang tidak peduli kepada rakyat yang miskin, ini pasti dibuat falanatullah. 500 triliun. Subhanallah. Bukan 50 juta dan bukan 50 miliar dan bukan 500 miliar tapi 500 triliun. Subhanallah. 1 miliar 1000 juta. 1 triliun 1000 miliar. 500 triliun. Subhanallah. Jika betul-betul digunakan seperti yang dikatakan Menpan RB, pasti
kemiskinan akan ada terkurangi. Pasti. Kita ambil ilustrasi seperti ini. Transmigrasi, arahkan masyarakat-masyarakat yang pengangguran, tidak punya kerjaan, dan lain sebagainya, ditempatkan satu lokasi. Lokasi itu didesain ada pom bensin, ada supermarket, ada rumah sakit, ada sekolahan semuanya. Sebagaimana membangun layaknya bangunan umumnya, tapi dibuat sederhana mungkin untuk masyarakat mereka. Biarkan mereka membuat sirkulasi ekonomi di situ. Katakanlah 100 kakak yang tinggal di sana. Seperti itu saja metode untuk orang-orang miskin dibuat seperti itu. Dialokasikan, direlokasikan dari di jalanan yang gembel, dia tidur di jalan itu diambil, dipungut betul-betul. Ditaruh, diletakkan dalam satu tempat tanah kosong yang mempunyai sumber daya bagus. Entah di Sulawesi kah, entah di Kalimantan kah, entah di Lampung kah, entah di Sumatera kah. Banyak tempat-tempat yang masih hutan belantara. Tetapi itu tadi, jangan mereka dibiarkan tanpa fasilitas, akan balik lagi ke kampungnya. Itu banyak terjadi, transmigrasi gagal. Jadi ketika menempatkan rakyat miskin di suatu tempat, berikan mereka fasilitas yang layak. Bukan mewah, layak. Berikan fasilitas yang layak. Dibangun jangan rumahnya dari bambu, ya siapa yang betah? Subhanallah. Itu cara sederhana bagaimana mengentaskan kemiskinan. Program sebenarnya kami hakul yakin pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu sudah bagus. Sudah ada, tinggal eksekusinya saja. Tinggal eksekusi dari program-program itu nol besar. Karena apa? Seperti Menpan RB Bapak Azwar Anas mengatakan tadi, bahwasanya apa? Kebanyakan rapat di hotel, ya mending hotel kelas melati. Hotel mewah, bintang 5. Ya kadang sampai 4 hari 4 malam, ada yang sampai seminggu, subhanallah. Dan mereka diberikan fasilitas, uang makan intensif, dan dana-dana lain yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau zaman sekarang ada nama uang pulsa lagi dan lain-lain sebagainya. Subhanallah. Jadi yang tadinya dana alokasi khusus untuk kemiskinan dipotong sama mereka dengan alasan rapat tentang kemiskinan untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakan. Hasilnya apa? Ya itu tadi. Rapat selesai, pulang, besok pagi masuk kerja seperti biasa lagi, cangkruan, ngomong-ngomong lagi. Eksekusinya, actionnya nol. Itulah kami katakan korupsi terselubung. Jadi mereka tidak mau dituduh korupsi, jadi buat acara yang diacak-acari. Acara yang diacar-acarin. Nah, itu bahasanya, kaji sendiri. Dibuat-buat acara agar terkesan dana yang keluar tidak untuk korupsi, tetapi untuk mengentaskan kemiskinan. Subhanallah. Oleh karenanya, mari sama-sama kita mengingatkan para pejabat, para pengambil keputusan, para stakeholder yang terkait. Sudahlah, jangan terlalu banyak lobby sana, lobby sini, diskusi sana, diskusi sini. Cobalah, rubah pola hidup kalian, rubah pola berpikir kalian. Apa sih jabatan itu? Kenapa tidak berbuat sebaik-baiknya untuk rakyat? Kenapa tidak niatkan untuk ketika mendapat jabatan itu betul-betul untuk mensejahterakan rakyat? Apa sih arti hidupmu? Apakah dengan mengumpulkan harta dari korupsi selesai hidup? Tidak kan. Sudahi diskusi-diskusi yang gak jelas. Eksekusi langsung. Dapat dana dari pemerintah pusat, alokasikan sebaik-baiknya. Jangan tanya program, kami yakin program sudah baik. Tinggal eksekusinya ada tidak. Semoga hal seperti ini jangan berlarut-larut. Budaya-budaya diskusi di lobi-lobi hotel dihilangkan. Mari merakyat. Karena engkau dipilih oleh rakyat. Dan untuk rakyat. Barakallah. Alhamdulillah. Sallu ala nabi.